Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Washington DC, Senin 2 Maret 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memaparkan perkembangan terbaru operasi militer terhadap Iran dalam konferensi pers di Gedung Putih. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa keputusan melancarkan perang diambil karena saat ini dinilai sebagai momen terbaik untuk menghentikan rezim Iran. Ia juga bersumpah bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan operasi militer selama diperlukan hingga seluruh tujuan strategis tercapai. Pernyataan tersebut disampaikan sebelum upacara penganugerahan medali kehormatan kepada 3 prajurit Angkatan Darat AS. Tujuan strategis operasi. Operasi militer yang diberi nama Operasi Amarah Epik ini, menurut Trump, memiliki 3 tujuan utama. 1. Menghancurkan kemampuan rudal balistik Iran. 2. Melumpuhkan kekuatan Angkatan Laut Iran. 3. Memastikan Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir. Trump menyebut Iran sebagai sponsor terorisme nomor 1 dunia dan menegaskan bahwa Washington tidak akan membiarkan negara tersebut memperkuat kapasitas militernya, khususnya di bidang nuklir. Ia mengklaim bahwa kemajuan operasi telah melampaui proyeksi awal. Jika sebelumnya diperkirakan berlangsung selama 4 hingga 5 pekan, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat siap mempertahankan operasi dalam jangka waktu yang lebih panjang bila diperlukan. Menurut data yang disampaikan Gedung Putih, lebih dari 1.000 target telah dihantam dalam gelombang serangan awal. Trump juga menyatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Selain itu, ia mengonfirmasi 4 prajurit Amerika gugur dalam operasi tersebut dan meminta masyarakat turut berduka atas pengorbanan mereka. Menariknya, saat meninggalkan podium, Trump sempat menyampaikan pernyataan singkat yang memicu perhatian luas. Serangan udara berskala besar yang sesungguhnya belum dimulai. Kronologi serangan dan dominasi udara. Menurut Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Ken, perintah akhir untuk melaksanakan operasi penuh diberikan pada Kamis 27 Februari 2026 pukul 15.38 waktu setempat melalui Komando Pusat AS CENTCOM. Gelombang serangan pertama melibatkan lebih dari 100 pesawat tempur, pesawat pengisian bahan bakar udara, pesawat peringatan dini, pesawat perang elektronik, pembom strategis, platform tanpa awak drone. Dalam 24 jam pertama, lebih dari 1.000 target dihancurkan. 4 pembom siluman B-2 menjatuhkan puluhan bom berbobot 2.000 pon ke fasilitas peluncuran rudal balistik bawah tanah Iran. Serangan ini difokuskan pada instalasi strategis yang diyakini menjadi tulang punggung kemampuan serangan jarak jauh Iran. Di sisi lain, Israel dilaporkan menjatuhkan sekitar 2.000 bom dalam kurun waktu 30 jam terakhir, dengan sasaran utama sistem pertahanan udara di sekitar Teheran guna memastikan superioritas udara. Angkatan Laut Iran disebut mengalami kerusakan signifikan. Laporan awal menyebut 9 kapal perang tenggelam, 1 kapal induk drone dihancurkan. Sejumlah analis militer menilai bahwa langkah ini secara efektif mengurangi kemampuan Iran untuk mengancam jalur pelayaran strategis di kawasan Teluk, khususnya Selat Hormuz. Dugaan operasi intelijen Mossad. Informasi lain yang mencuat menyebutkan adanya operasi intelijen jangka panjang oleh Badan Intelijen Israel, Mossad. Seorang tokoh bernama Weinstein yang disebut sebagai Direktur Organisasi Inisiatif Yahudi mengklaim di platform X bahwa agen Mossad menyamar sebagai dokter umum dan dokter gigi untuk menanamkan alat pelacak pada pejabat militer serta politik Iran saat menjalani prosedur medis. Pada 28 Februari 2026, ketika lokasi sejumlah pejabat elit teridentifikasi secara presisi, serangan udara dilaporkan diluncurkan dalam hitungan menit. Lebih dari 40 pejabat tinggi Iran disebut tewas dalam fase awal operasi. Harian bisnis Inggris, Financial Times, juga melaporkan bahwa intelijen Israel telah lama meretas sistem kamera lalu lintas di Teheran untuk memantau pola pergerakan lingkaran dalam kepemimpinan Iran. Dampak regional, ledakan di negara Teluk. Konflik dengan cepat meluas ke kawasan Teluk Persia. Pada Minggu 2 Maret 2026, kantor berita AFP melaporkan terdengarnya ledakan di sejumlah kota besar kawasan Teluk, termasuk Dubai, Uni Emirat Arab, Doha, Qatar, Manama, Bahrain.
Sebagai respon atas eskalasi tersebut, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan imbauan darurat kepada warganya untuk segera meninggalkan 15 negara dan wilayah di kawasan Timur Tengah, antara lain Bahrain, Mesir, Iran, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman, serta wilayah tepi barat dan Gaza. Sikap NATO dan Eropa. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyatakan bahwa aliansi tersebut tidak akan terlibat langsung dalam perang, namun mendukung langkah Amerika Serikat dalam menghancurkan kemampuan nuklir dan rudal balistik Iran. Sementara itu, pada Sabtu 1 Maret 2026, Prancis, Jerman, dan Inggris mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam serangan rudal Iran dan menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah pertahanan bersama dengan sekutu. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, sempat menyatakan kesiapan membuka pangkalan militer Inggris untuk mendukung operasi AS. Namun setelah pangkalan RAF Akrotiri di Siprus dilaporkan diserang drone, ia menegaskan bahwa prioritas Inggris adalah mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengupayakan stabilisasi kawasan. Situasi yang masih berkembang. Dengan klaim lebih dari 1.000 target dihancurkan, puluhan pejabat tinggi Iran tewas, dan potensi gangguan terhadap stabilitas jalur energi global, konflik ini berisiko memicu ketidakstabilan yang lebih luas di Timur Tengah. Pernyataan Trump bahwa serangan udara berskala besar yang sesungguhnya belum dimulai menunjukkan bahwa fase berikutnya kemungkinan masih akan berlangsung dalam beberapa hari atau pekan ke depan. Perkembangan situasi kini menjadi perhatian utama komunitas internasional, mengingat dampaknya yang berpotensi menjalar ke stabilitas energi global, keamanan maritim, serta keseimbangan geopolitik di kawasan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.